Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luna Aulia, Prodi Administrasi Negara semester 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum diartikan sebagai suatu kesatuan hukum yang terdiri dari berbagai macam unsur interaksi antar individu satu dengan yang lainnya untuk kerjasama dan mencapai kesatuan yang diharapkan dari hukum tersebut. Dasar pembagian sistem hukum. Di sini ada dua, berdasarkan wujudnya ada dua, yaitu hukum tertulis. Hukum tertulis yaitu hukum yang dapat ditemui dalam bentuk tulisan dan tercantum dalam berbagai negara yang bersifat kaku, tegas, serta lebih menjamin kepastian hukum fasid. Contohnya undang-undang dan perdata. Adapun juga hukum tidak tertulis seperti hukum adat, hukum kebiasaan yang terdapat di dalam masyarakat tersebut. Contohnya seperti pidato ketatanegaraan presiden pada tanggal tertentu. Struktur peradilan. Indonesia memiliki sistem peradilan yang terstruktur seperti Mahkamah Agung, lembaga tertinggi di Indonesia, memiliki wewenang untuk mengadili perkara dalam tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Selanjutnya, pengadilan tinggi, lembaga peradilan tingkat banding, dan pengadilan negeri, lembaga peradilan tingkat pertama. Di sini ada sistem hukum berdasarkan ruang dan wilayah berlakunya, yaitu ada tiga, yaitu hukum lokal, hukum nasional, hukum internasional. Hukum lokal yaitu hukum yang berlaku di daerah tertentu, hukum nasional yang berlaku di negara tertentu, dan hukum internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau. Selanjutnya, sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sistem yang berlaku saat ini merupakan hasil dari proses pemberontakan peraturan di masa lampau. Peraturan-peraturan tersebut terbentuk atas pengaruh kebiasaan masyarakat serta adaptasi dari hukum luar yang masuk di Indonesia. Berdasarkan beberapa sumber, terdapat tiga pokok sumber yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum adat, hukum agama, dan hukum sivil. Di sini saya akan menjelaskan tiga pokok sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Yang pertama hukum adat, yaitu hukum yang lahir dari kearifan masyarakat Indonesia dari berbagai wilayah. Jika dilihat dari catatan sejarah, hukum ini tidak dapat ditentukan secara pasti kapan waktu berlakunya. Hukum agama. Sistem hukum agama adalah suatu sistem hukum yang bersumber dari ketentuan agama tersebut. Sistem hukum biasa ditemukan dalam tulisan-tulisan suci yang dijadikan sebagai pedoman hidup oleh orang-orang yang menganutnya. Tujuan lain hukum agama yaitu untuk memelihara akal, jiwa, keturunan, dan juga harta. Hukum ini lebih berorientasi pada aspek ketuhanan, sehingga hukum antara manusia dengan Tuhan menjadi ruang lingkup selain dua ruang lingkup tersebut. Selanjutnya, hukum Eropa kontinental, sering disebut dengan civil law, merupakan sistem hukum yang diserap dari hukum negara Belanda. Hal tersebut adalah wujud dari pengaruh lamanya bangsa Belanda yang menetap di negara Indonesia di masa lampau. Terdapat tiga karakteristik dari sistem hukum civil law, yaitu adanya kodifikasi, yang kedua hakim tidak terkait pada presiden sehingga undang-undang menjadi sumber yang utama, dan yang ketiga sistem peradilan. Selanjutnya, hukum common law merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem ini cenderung mengutamakan hukum kebiasaan dengan hukum yang belajar secara dinamis. Sejalan dengan dinamika masyarakat, putusan atau peradilan merupakan sumber hukum dalam sistem hukum Anglo-Saxon. Hukum tidak tertulis, common law, memiliki kelebihan, yaitu sifat yang fleksibel
dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman serta masyarakatnya. Namun, sistem hukum ini juga memiliki kekurangan. Kekurangan tersebut yaitu unsur kepastian hukum yang kurang terjamin dengan baik karena dasar hukum untuk menyelesaikan perkara merupakan hukum tidak tertulis yang berdasar pada hukum kebiasaan masyarakat atau hukum adat. Di kesimpulannya, sistem hukum di Indonesia merupakan sistem yang dinamis dan terus berkembang. Ia memiliki perpaduan unik berbagai sumber hukum, mencerminkan sejarah dan keberagaman Indonesia. Sekian sedikit presentasi dari saya tentang pengertian sistem hukum di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.